5 tahapan dalam move on. Move on adalah kata yang mungkin sering kita dengar ketika hidup berada dalam suatu krisis yang membutuhkan perubahan. Perubahan yang dimaksud bisa saja perpisahan dengan sosok penting dalam hidup, kehilangan sesuatu yang berarti entah itu dalam percintaan, keluarga, atau bahkan pekerjaan sekalipun. Berikut ini adalah beberapa tahapan move on atau perubahan hidup yang dikembangkan dari pendekatan The 5 Stages of Grief berdasarkan seorang psikiater terkenal Elizabeth Kubler-Ross. Perlu diingat bahwa move on bukan sekedar melupakan atau memaksakan ingatan untuk hilang begitu saja, namun lebih kepada mempersiapkan diri, menyadari emosi yang dirasakan, serta menerima beberapa kejadian yang mungkin kurang menyenangkan dalam hidup. Fase pertama, denial. Berusaha menyangkal dan menolak perubahan, kehilangan ataupun perpisahan yang terjadi, berpura-pura segala sesuatu akan baik-baik saja atau kembali seperti dulu lagi. Contoh, menolak fakta seseorang yang kita kasihi meninggal dunia dan berpura-pura sosok tersebut masih ada. Ketika putus dengan pasangan, masih tidak menerima hal itu terjadi. Fase kedua, anger. Dalam upaya menolak kesedihan dan kehilangan, seseorang biasanya akan melampiaskannya dalam bentuk amarah atau menyalahkan sesuatu yang lain. Bisa saja kamu menyalahkan kejadian benda atau bahkan diri kamu sendiri. Seperti contoh, menyalahkan rumah sakit ketika seseorang yang berarti divonis meninggal atau tidak tertolong. Yang kedua, menyalahkan orang lain yang menjadi penyebab kamu putus dengan kekasihmu. Fase ketiga yaitu bargaining. Pada tahap ini, seseorang akan berusaha untuk tawar-menawar dengan perasaan yang dirasakannya, berharap serta berandai-andai berbagai kemungkinan dan serangkaian kalimat ini di kepala. Coba aja gimana kalau seandainya dan lain-lain. Contoh, seandainya dapat pertolongan lebih cepat, mungkin hari ini akan terselamatkan. Yang kedua, coba aja ada waktu lebih lama, saya bisa mempertahankan hubungan. Fase yang keempat, depresi. Depresi yang dimaksud di sini bukan gangguan kecemasan atau istilah klinis, melainkan keadaan seorang yang dimulai menyadari keterbatasan dan tidak bisa mengembalikan keadaan seperti dulu, merasa tidak mampu dan tidak sanggup. Berbagai emosi dan pemikiran juga bisa muncul dalam fase ini, seperti merasa nggak beruntung, kesepian, kehilangan minat pada hal yang disukai, kehilangan nafsu makan, sulit tidur, serta berbagai perasaan dan pemikiran lainnya. Fase kelima yaitu acceptance. Fase penerimaan adalah momen di mana seseorang mulai menerima kejadian yang telah terjadi, menyadari bahwa beberapa hal nggak akan bisa kembali lagi seperti dulu. Tahapan ini biasanya akan membuat seseorang bisa kembali menjalani dan melanjutkan hidup. Sejumlah emosi juga akan diakui pada tahap ini. Kesedihan, kemarahan, serta kehilangan yang dialami pada akhirnya bisa memunculkan sebuah makna hidup yang baru. Makna inilah yang akan membuat kita naik tingkat menuju satu kedewasaan yang baru. Nggak apa-apa kok kalau sesekali kamu merasakan sedih dan sejumlah emosi lainnya. Mungkin ada waktu kamu beristirahat dan mengambil jarak atas apa yang kamu rasakan. Dan pada waktunya ketika kamu sudah cukup memahami perasaan tersebut, kamu bisa menjadi hal yang terjadi menjadi sebuah pembelajaran berarti. Thank you, like jika suka video ini, share jika bermanfaat. Bye bye. Aduh, gue lagi pilek nih. Semoga cepat sembuh ya. Doain gue ya, brother, my friend gue.